Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ya, yang tergabung di dalam mata kuliah Elektronika 3 semester 114. Di sini kami membawakan materi proyeksi yang dinamakan detektor proximity sebagai alat pengaman berangkas. Ini merupakan proyeksi tugas akhir milik kelompok kami. Proyeksi tugas akhir yang berjudul Detektor Proximity sebagai alat pengaman berangkas yang dibuat oleh kelompok 5 kelas B yang tergabung di dalam mata kuliah Praktikum Elektronika 3 semester 114. Di sini kami beranggotakan Muhammad Aditya Darmawan, Muhammad Juan Hamzah, serta Aurelia Argarini. Selanjutnya, ada pendahuluan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan dan pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki krisis ini, terutama di dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Untuk membangun kembali Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, sudah tentu diperlukan manusia-manusia yang cakap, terampil, dan penuh dengan tanggung jawab. Maka dengan adanya tugas proyeksi yang diberikan kali ini, diharapkan dapat menciptakan proyeksi yang dapat menjadi salah satu langkah inisiasi dalam mencegah kita dan orang-orang lainnya mengalami suatu kehilangan yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dengan adanya proyeksi yang diberikan pada kesempatan kali ini, diharapkan dapat menekan angka kriminalitas dan angka kehilangan jadi lebih kecil dari sebelumnya. Selanjutnya ada tentang tujuan proyeksi kami. Dalam tujuan proyeksi kelompok kami pada kesempatan kali ini, lebih spesifik ke dalam menjelaskan bagaimana merancang dan membuat detektor proximity sebagai pengaman berangkas sehingga alat ini dapat melengkapi sistem keamanan yang sifatnya melindungi area. Di sini terdapat metode perancangan. Terdapat 4 metode perancangan yang kami gunakan dalam pada kali ini, yaitu ada pertama deskripsi analisis. Deskripsi analisis adalah metode yang digunakan berkaitan dengan peristiwa atau fenomena-fenomena yang ada dan berlangsung pada saat ini. Kemudian permasalahan yang ada diuraikan dan dianalisa untuk kemudian dicari solusi dan alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya ada studi literatur, dengan cara mengumpulkan dan mencari berbagai buku atau dari internet referensi yang menunjang terhadap teori-teori pendukung bagi pembuatan detektor proximity. Selanjutnya terdapat eksperimen. Di sini proses mendesain atau merancang rangkaian serta melakukan percobaan sketsa dari gambaran piranti elektronika yang kami buat. Selanjutnya ada observasi. Metode pengujian dan percobaan terhadap rangkaian yang menjadi objek penulisan tugas yang diawali dengan proses merancang rangkaian serta dapat mengimplementasikan atau membuat rangkaian tersebut. Selanjutnya ada kajian pustaka. Dalam merancang dan membuat alat detektor proximity yang ditunjang dengan teori-teori menjadi landasan yang berkaitan dengan alat-alat tersebut seperti transistor sebagai amplifier, JFET, junction field effect transistor, low pass filter LPF, OP-Amp, operational amplifier, dan multivibrator, stable dan monostable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu rekan saya, Aurelia Argarini. Selanjutnya ada transistor sebagai amplifier. Transistor merupakan komponen yang dapat menguatkan arus. Dengan kemampuan ini, transistor yang dapat dimanfaatkan dalam dua moda, yaitu moda non-linear dan moda linear. Moda non-linear contohnya adalah pemanfaatan transistor sebagai saklar elektronik, sedangkan moda linear adalah transistor sebagai penguat atau amplifier. Next. Dalam penerapannya sebagai amplifier, terdapat beberapa jenis konfigurasi amplifier. Kelas dari amplifier ini dibedakan berdasarkan letak titik beban dari kerja transistor. Titik beban ini berada dalam garis beban seperti yang terlihat dalam gambar di samping dengan menganggap rangkaian transistornya adalah dalam konfigurasi common emitter. Next. Berikutnya adalah perancangan detektor proximity. Merancang atau mendesain alat detektor proximity sebagai pengamanan berangkas berarti menangkap elektrostatik yang akan diterima oleh rangkaian. Kekuatan listrik tersebut dihasilkan oleh manusia. Semakin besar tubuh manusia itu, maka akan semakin besar dan sensitif alat detektor proximity ini. Berdasarkan karakteristik dari kekuatan listrik oleh manusia dan landasan teori yang berhubungan serta mendukung dalam
merancang dan membuat suatu alat detektor proximity yang telah dibahas sebelumnya, maka pada selanjutnya akan dibahas tentang perancangan beserta subsistemnya dari alat detektor proximity sebagai pengamanan berangkas. Berikut adalah blok diagram detektor proximity. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Rangkaian detektor proximity dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu electrode sensor, buffer, low pass filter atau LPF, operational amplifier atau op-amp, FET sebagai saklar, catu daya, multivibrator atau multivibrator monostable dan astable. Penguat audio atau transistor sebagai penguat, speaker prinsip kerjanya adalah lempengan sensor yang terbuat dari logam bahan konduktor yang digunakan pada saklar sentuh dimasukkan pada input berimpedansi tinggi dari penguat penyangga. Selanjutnya diikuti oleh low pass filter yang terbagi jadi dua bagian. Pertama adalah filter untuk denyutan 50 Hz. Output yang dihasilkan selanjutnya dihubungkan dengan salah satu input komparator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan. Oke, sedangkan filter kedua mempunyai cut-off frekuensi yang lebih rendah di mana output digunakan sebagai sinyal acuan untuk input lain dari komparator. Sinyal yang masuk pada kedua input komparator kemudian dihubungkan dengan tegangan yang berhasil ditangkap lempengan sensor yang berasal dari objek bergerak. Selanjutnya, output komparator akan dihubungkan dengan dua monostable multivibrator, satu dengan pengemudian positif dan satu lagi dengan pengemudian negatif. Kalau terjadi perubahan pada pengendalian tersebut, positif maupun negatif, ini berarti terjadi suatu perubahan pada sensor. Output dari dua monostable tersebut kemudian digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol sebuah astable multivibrator yang selanjutnya akan mengendalikan beban atau speaker sebagai penghasil nada-nada peringatan. Dengan menggunakan output komparator yang positif going dan negatif going, maka astable multivibrator akan menghasilkan frekuensi yang berbeda-beda sehingga tidak monoton. Berikut adalah prinsip kerja rangkaian detektor proximity. Lempengan sensor yang berbahan logam seperti tembaga, besi, atau sejenisnya dihubungkan dengan T1 di mana FET ini membentuk source follower. FET seperti ini telah diketahui mempunyai impedansi input yang tinggi dan outputnya berimpedansi rendah. Penguatan pada tahap ini tidaklah kritis. Tahanan resisten 3 sampai dengan resisten 7 serta beberapa kapasitor membentuk low pass filter untuk meredam denyutan 50 Hz. Output dari low pass filter dihubungkan dengan input tanpa pembalikan komparator op-amp 741 lewat resistensi 9 dan kapasitor 7. Filter ini mempunyai konstanta waktu sangat panjang, yaitu dari R8 C6 sekitar 800 mikrosecond, yang sanggup menghilangkan berbagai variasi sinyal tetapi tidak pada pembalik input. Perubahan tegangan output komparator hanya mempunyai derajat perbedaan kecil yang selanjutnya diumpan balikan pada salah satu input lewat R10. Untuk input yang masuk ke op-amp terlebih dahulu dilewatkan dengan frekuensi yang sangat rendah, sekitar frekuensi cut-off sebesar 0,2 Hz. Perubahan ke bentuk negatif dari output komparator menyebabkan input N1 terisi penuh melalui kapasitor 8. Kalau input N1 tinggi, maka input N2 rendah. Perubahan tegangan positif dari komparator menjadi N2 tinggi melalui C, tetapi outputnya rendah. Periode waktu perubahan kondisi output N2 ditentukan oleh komponen C8 dan R11 atau C9 dan R13. Gerbang N3 dan N4 dihubungkan sebagai astable multivibrator akan mengendalikan penguat audio mini yang terdiri dari transistor T4 dan T5. Kalau output dari N2 rendah, maka astable multivibrator ini akan mulai berosilasi. Input multivibrator yang berasal dari komparator lewat R12 tentunya frekuensi akan dipengaruhi bila oleh output komparator, tinggi maupun rendah. Lempengan sensor akan membuang muatan tiap 20 mD lewat FET-T2
transistor 3 akan off tiap timbulnya tegangan negatif dari gelombang serta transistor T2 on saat sensor membuang muatan. Berikutnya adalah pembuatan dan pengukuran. Setelah melalui proses perancangan baik blok diagram maupun sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, untuk detektor proximity sebagai pengaman berangkas seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan PCB dan perakitan rangkaian untuk kemudian dilaksanakan pengukuran. Namun sebelum itu memastikan rancangan tersebut telah dibuat tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Berikut adalah langkah-langkah pengukurannya. Yang pertama, tempatkan alat dan sensor pada jarak terdekat. Dipilih jarak sekitar 30 cm antar sensor. Yang kedua, masukkan steker pada tegangan listrik PLN sebesar 220 volt. Yang ketiga, mencatat respon alat terhadap orang atau manusia baik indikator audio menyala ataupun tidak pada tiap-tiap jarak. Yang keempat, merubah sensitivitas alat untuk menguji pendekatan gelombang medan listrik yang dipancarkan orang atau makhluk hidup dengan memutar potensiometer P1 pada alat detektor proximity. Berikut adalah tabel hasil pengukurannya. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan, yang pertama, rangkaian detektor proximity sebagai pengaman dapat dirakit menggunakan komponen-komponen yang ada di pasaran dan dapat langsung digunakan untuk melindungi barang yang berharga seperti berangkas. Karena alat ini dapat mendeteksi orang yang akan berbuat tidak baik apabila mendekat sebelum menyentuh berangkas sehingga tingkat kriminalitas dapat diminimalis. Yang kedua, spesifikasi alat detektor proximity adalah tegangan sumber sebesar 12 volt dengan 15 volt AC pada step down trafo. Yang kedua, digunakan untuk mendeteksi makhluk hidup terutama manusia. Yang ketiga, berat alat secara keseluruhan hanya 500 gram. Yang keempat, jarak antara sensor dan makhluk hidup yang mendekat berkisar antara 0 sampai 40 cm pada jarak antara elektroda sensor 30 cm. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk merangkai laporan berikut. Presentasi berikut. Ya, baik. Sepertinya hanya ini yang dapat disampaikan oleh kelompok kami dalam tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.